Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Ada banyak orang yang tampak kuat di luar, tetapi di dalam jiwanya sedang memikul beban yang tidak terlihat. Beban itu bukan penyakit, bukan kemiskinan, bukan juga masalah besar yang semua orang tahu. Beban itu bernama rasa bersalah. Rasa bersalah karena masa lalu. Rasa bersalah karena keputusan yang diambil dengan niat baik. Rasa bersalah karena ikut terlibat meski bukan penyebab utama. Dan ironisnya, seringkali rasa bersalah itu tidak pernah datang dari Tuhan. Rasa bersalah yang tidak selesai. Rasa bersalah yang disimpan terlalu lama. Rasa bersalah yang membuat seseorang tetap hidup, tetapi tidak benar-benar merdeka. Banyak orang tidak menangis karena masalah besar, melainkan karena terus mengingat satu peristiwa lama yang seolah-olah menjadi label hidupnya. Hari ini, firman Tuhan ingin menolong kita melihat apakah rasa bersalah yang kita pikul itu benar-benar dari Tuhan, atau sebenarnya beban yang tidak pernah Tuhan berikan. Sahabat terkasih, mari kita membaca Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sahabat terkasih, dua ayat ini berdiri seperti dua tangan Tuhan. Yang satu melepaskan kita dari penghukuman, yang satu lagi menopang kita ketika kita hampir jatuh. Firman Tuhan tidak berkata, tidak ada penghukuman asal kamu tidak pernah salah. Firman Tuhan juga tidak berkata, tidak ada penghukuman kalau semua orang sudah memaafkanmu. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya, dasar kebebasan kita bukan kesempurnaan kita, melainkan kasih karunia Tuhan. Namun, kenyataannya, banyak orang sudah diampuni Tuhan, tetapi belum mengampuni dirinya sendiri. Mereka berkata, Tuhan mungkin mengampuni, tapi aku tidak. Aku tahu ayatnya, tapi hatiku tetap menuduh. Sahabat terkasih, perlu kita sadari dengan jujur. Kadang kita lebih keras kepada diri sendiri daripada Tuhan. Dan itu bukan kerendahan hati. Itu penjara rohani. Sahabat terkasih, ada seseorang yang pernah mengambil keputusan dengan niat baik. Ia tidak bermaksud merugikan siapapun. Ia hanya ingin membantu, berbagi, dan berharap semuanya berjalan baik. Namun, kenyataan berkata lain. Keadaan menjadi sulit. Tekanan datang, emosi meledak. Dalam situasi penuh kepanikan, orang ini menyerap rasa sakit orang lain ke dalam dirinya. Ia merasa, kalau aku tidak melakukan itu, semua ini tidak akan terjadi. Sejak hari itu, hidupnya tidak lagi sama. Bukan karena masalah itu terus ada, tetapi karena rasa bersalah itu tidak pernah ia lepaskan. Waktu berjalan, tahun berganti, situasi berubah. Tetapi jiwanya masih berdiri di hari itu. Sahabat terkasih, ini yang sering terjadi pada banyak orang. Peristiwanya sudah berlalu, tetapi tuduhannya masih hidup. Dan tanpa sadar, kita menjadikan rasa bersalah sebagai bentuk penebusan. Padahal Tuhan tidak pernah meminta kita menebus hidup dengan penderitaan berkepanjangan. Sahabat terkasih, pemazmur berkata,
Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kata serahkan berarti melepaskan genggaman, berhenti mengontrol, berhenti menanggung sendiri. Masalahnya, banyak orang berkata, "Aku sudah berdoa," tetapi tidak pernah benar-benar menyerahkan. Karena menyerahkan berarti berhenti menyalahkan diri, berhenti hidup dalam ketakutan, berhenti membayar dengan jiwa. Lalu firman Tuhan berkata, Ia tidak membiarkan orang benar itu goyah untuk selama-lamanya. Mari kita perhatikan, orang benar bisa goyah, bisa lelah, bisa hampir jatuh, tetapi tidak ditinggalkan. Sahabat terkasih, Tuhan mengajar kita bertanggung jawab, tetapi Tuhan tidak mengajar kita menghukum diri tanpa akhir. Tanggung jawab berkata, "Aku belajar dan bertumbuh." Penghukuman diri berkata, "Aku layak menderita selamanya." Dan itu bukan suara Tuhan. Jika Tuhan sudah berkata tidak ada penghukuman, lalu kita terus menghukum diri, itu artinya kita sedang hidup berdasarkan suara lain. Firman Tuhan hari ini memanggil kita, lepaskan beban yang bukan bagian kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami datang dengan jiwa yang lelah. Ada rasa bersalah yang kami pikul terlalu lama. Ada beban yang kami simpan bertahun-tahun. Bapa, ajari kami membedakan antara pertobatan dan penghukuman diri. Ajari kami percaya bahwa firman-Mu lebih kuat dari suara tuduhan. Kami menyerahkan khawatir kami kepadamu, bukan sebagian, tapi seluruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Biarlah renungan pagi ini memberikan kekuatan kepada kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.